Saya Ferry Dwi Irwanto NIM 185211119. Ingin melanjutkan menjawab poin yang ketiga, ialah konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Sebenarnya krisis kerja ini terjadi karena tak terlepas dari praktek-praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai Islam, seperti tindakan riba, monopoli, kemudian korupsi, tindakan malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntutan ekonomi ilahilah, maka tindakan yang tidaklah berlebihan. Bila krisis ekonomi yang terjadi adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya. Hal ini disinyalir seperti yang Allah katakan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat yang telah mereka perbuat, kemudian agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Quran, surat Al-Rum ayat 40. Dan apa saja yang telah menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah memaafkan ke sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Solusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi dan krisis kerja global. Menelisik penyebab krisis ekonomi global pada 2008, maka 2008 kemarin itu akan dibahas solusinya dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya lebih dari 1400 tahun Islam telah menawarkan suatu sistem ekonomi yang mempertabatkan manusia dengan senantiasa melakukan kebaikan dalam masyarakat dengan berbasis nilai-nilai moralitas spiritual, yaitu suatu sistem yang ditopang dengan oleh prinsip tauhid dalam proses mendapatkan dan memanfaatkan harta sesuai dengan mekanisme dan aturannya. Harta harus diperoleh dengan cara-cara yang etis dan halal, seperti tidak boleh ada unsur judi, riba, horor, atau tidak transparan, menipu dengan cara eksploitatif lainnya. Demikian pula dalam memanfaatkannya harus dengan dimanfaat sesuai dengan cara-cara yang etis dan halal. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang ada hak milik orang lain yang kurang beruntung. Tegasnya Islam menghapus segala bentuk praktik ribawi, eksploitasi, judi, dan mempromosikan persaudaraan, kerjasama dalam kegiatan ekonomi, dan seluruh aktivitas ekonomi senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat sekaligus. Kemudian Islam menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengedepankan akhlak yang terpuji dalam kebijakan ekonomi dan perilaku bisnis sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah, mengedepankan maslahatan masyarakat atas kepentingan pribadi dan menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, dan memperhatikan perintah maupun larangan Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Nilai-nilai tersebut menguatkan sistem dalam praktis operasional ekonomi yang sesuai kapan dan dimanapun, sebagaimana kehidupan modern yang tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga keuangan dalam menjalankan bisnis. Maka adanya institusi bisnis seperti bank, bursa saham, asuransi, reksadana, ataupun lembaga keuangan Islam yang lahir sebelumnya seperti Baitul Khairat, Baitul Mal, berperan vital bagi aktivitas bisnis. Lembaga tersebut sangat berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan alokasi sumber daya dalam keadilan dan merata. Institusi bisnis juga berfungsi sebagai katalisor menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang berpunya dalam kelompok dengan kelompok yang kurang beruntung, juga mendorong masyarakat ke arah kehidupan yang lebih jujur, produktivitas, sehingga pada akhirnya menciptakan harmonisasi dan menguatkan tatanan sosial kemasyarakatan.
krisis ekonomi global yang hendaknya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi lembaga keuangan Islam untuk tidak mengedepankan keuntungan materi saja dalam mengambil rasa dan mengabaikan rasa keadilan dalam aktivitas ekonomi. Maka Islam menawarkan suatu instrumen dan sistem yang dapat mengalirkan modal atau uang sebagai mata air ekonomi sehingga dapat membawa dampak kemaslahatan bagi kehidupan sosial dan keadilan. Instrumen sebagai sesuatu mekanisme distribusi kekayaan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok elit masyarakat saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 5 ayat surat ke-59 ayat 7 supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Tujuan utama ekonomi Islam dalam mencapai sasaran keadilan dengan memakai instrumen zakat, sedekah, dan sistem berbagi untung dalam kerugian, profit loss sharing. Mungkin itu saja dari saya di poin ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.